Syekh Muhammad Bahaudin Naqsyabandi menerima talqin zikir Ismudzat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdullah Al-Balko meriwayatkan dalam kitab Hawarikul Ahtab fi Marifatil Ahtab pada bab ke-25. Saya menerima berita dari Khawaja Kisar Masad, ia mendengar pembicaraan guru-guru para Syekh Kamilin yang bertempat tinggal di negara Bukhari. Mereka menceritakan bahwa Syekh Abdul Qadir Ghausul Azam, pada suatu hari beliau berdiri di atas pagu, loteng sebuah rumah menghadap ke arah kawasan Bukhoro. Di sana beliau bersama-sama dengan jamaah ikhwan, beliau mencium wangi kemuliaan, lalu Syekh berkata, nanti sepeninggalku, pada masa 157 tahun yang akan datang, akan lahir seorang anak lelaki Kolandi Muhammadi, nama lengkapnya Syekh Bahaudin Muhammad An-Naqsyabandi. Dia akan memperoleh limpahan nikmat keistimewaanku. Dan hal ini terbukti seperti apa yang dikatakan Syekh. Diriwayatkan pula, pada waktu Syekh Naqsyabandi setelah beliau menerima bayat pentalkinan dari gurunya As-Said Amir Kulal, gurunya memerintahkan kepada Syekh Naqsyabandi agar torekatnya itu dihayati dengan sungguh-sungguh, dengan menguatkan ingatannya kepada Ismul Azam. Dirasakan oleh beliau bahwa Ismudzat itu masih labil, belum mantap dalam hatinya, sehingga timbul rasa cemas, lalu berangkatlah menuju suatu lapangan, kebetulan di sana beliau bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Setelah disambut dengan ucapan salam, Nabi Khidir berkata, wahai Bahaudin, sesungguhnya Ismudzat itu telah sampai padaku, telah kuperoleh dari Syekh Abdul Qadir. Oleh karena itu saya anjurkan padamu agar kamu bertawajuh robitoh kepada Syekh Abdul Qadir untuk memperoleh keberkahannya. Pada malam harinya, Syekh Bahaudin mimpi bertemu dengan Syekh Abdul Qadir. Langsung beliau memberi isyarat dengan jari tangan kanannya ke arah dada Syekh Bahaudin, lalu beliau mencap mentalkin Ismul Azam itu pada hatinya. Setelah ditalkin, terasa kemantapan dan bisa menghayati sesuatu yang dicemaskan tadi. Keesokan harinya, telah dikenal di kalangan masyarakat di tempat itu, hal yang telah dialami Syekh Bahaudin, lalu mereka menanyakannya. Syekh Bahaudin menjawab, sesungguhnya, ini suatu pelimpahan dari segala kelimpahan suatu inayah. Pada malam keberkahan itu, saya telah memperoleh limpahan kenikmatan dari Ghausul Azam, dan pada malam itu saya melihat bertambahnya peningkatan kondisi mental kerohanianku. Pada masa itu telah masyhur di kalangan masyarakat dan para wali bahwa, Syekh Bahaudin telah dicap Ismudzat pada hatinya oleh Syekh Abdul Qadir. Demikian pula halnya Syekh Abdul Qadir mencap, mentalkin Ismul Azam, Ismudzat, pada hati murid-muridnya. Kemudian banyak para wali yang datang berkunjung kepada Syekh Bahaudin, mereka menanyakan tentang pandangannya atas perkataan Syekh Abdul Qadir, Kodami, ala rokobati, kulli waliullah, telapak kakiku ada di atas pundak wali Allah. Syekh Bahaudin menjawab, sesungguhnya menurut pandanganku beliau itu bukan hanya sekedar memijak pundak, tapi ala aini, au ala abasyiroti, memijak pada mataku atau pada mata hati nuraniku. Syekh Abdul Qadir melaksanakan kegiatan ibadahnya dan wirid yang beliau baca. Diriwayatkan, para ulama menerangkan bahwa Syekh Abdul Qadir mempunyai murid yang tetap sebanyak 60 orang. Mereka belajar tiap hari, bagi mereka yang tidak mempunyai pena, Syekh memberi hadiah baginya, dan mereka yang ingin mempunyai sejarah silsilah guru, beliau sendiri yang menulisnya. Apabila beliau batal dari wudu, beliau melaksanakan mandi wajib pengganti wudu. Pernah terjadi pada suatu malam, beliau menderita sakit perut, sampai 50 kalau beliau bolak-balik pergi ke kakus untuk qodho hajat, dan setiap balik itu selalu beliau melaksanakan mandi wajib. Ada kalanya beliau langsung sendiri pergi ke pasar, berbelanja untuk makanan fakir miskin, hal ini kalau terlihat pelayannya sedang istirahat. Syekh tidak merasa canggung bekerja seperti menumbuk, memasak makanan, lalu membagikannya kepada fakir miskin. Syekh sangat menghormati para penziarah yang datang berkunjung kepada beliau. Jarang sekali beliau makan daging, atau makan makanan yang serba enak dan mewah.
Pribadi beliau sangat tawadu, ikhlas lillahi ta'ala. Beliau sering berbelanja ke pasar, untuk memenuhi keperluan dan permintaan keinginan anak-anak. Karomah beliau jarang diperlihatkan atau dipamerkan kepada umum, malah seringkali disembunyikan. Pernah beliau berkata, "Barang siapa yang memperlihatkan, memamerkan karomah, tiada lain ia hanya mengharapkan duniawiyahnya saja, kecuali kalau diperintah Allah, atau karena motivasi hikmah." Pada setiap hari beliau melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat banyaknya, yang dibaca surat Mujamil, surat Rahman. Bila membaca surat Al-Ikhlas sekurang-kurangnya dibaca 100 kali. Setiap melaksanakan sholat fardu, diakhiri dengan khatam Al-Quran. Tiap malam beliau membaca Asma Arbainiyah 600 kali banyaknya, demikian pula pada siang harinya. Seusai sholat duha, sholat asar, dan bada sholat tahajud, beliau membaca doa Sa'ifi, lalu beliau membaca sholawat kubro, Asmaul Husna, Asmaun Nabawi, dan setiap bacaan sebanyak 1000 kali. Syekh Abdul Qadir, dengan latihan-latihan rohaninya. Setelah menyelesaikan studinya, beliau kian keras terhadap dirinya. Beliau mulai mematangkan diri dari semua kebutuhan dan kesenangan hidup. Waktu dan tenaganya tercurah pada sholat dan membaca Al-Quran. Sholat demikian menyita waktunya sehingga beliau sering sholat subuh tanpa berwudu lagi karena belum batal. Diriwayatkan pula, beliau kerap kali tamat membaca Al-Quran dalam satu malam. Selama latihan rohaninya ini, dihindarinya berhubungan dengan manusia, sehingga beliau tidak bertemu atau berbicara dengan seorang pun. Bila ingin berjalan-jalan, beliau berkeliling padang pasir. Akhirnya beliau tinggalkan Baghdad dan menetap di Shustar, 12 hari perjalanan dari Baghdad. Selama 11 tahun beliau menutup diri dari keramaian dunia. Akhir masa ini menandai berakhirnya latihannya. Beliau menerima nur yang dicarinya. Dari sifat kehewanannya kini telah digantikan oleh wujud mulianya. Akhlak mulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki sifat-sifat yang terpuji dan juga mempunyai peninggalan karya ilmiah yang banyak, bahkan secara mutawatir dikenal karena berbagai daya dan karomah yang beliau miliki. Beliau selalu berpakaian khas ulama, berselendang, serban, menunggang keledai, berbicara di atas kursi yang tinggi. Terkadang beliau berjalan beberapa langkah di udara di atas kepala orang-orang yang hadir, lalu kembali ke kursinya. Beliau pernah berkata, "Aku pernah melewati hari-hariku tanpa makan sama sekali." Ketika itu datang seseorang membawa sebuah wadah yang ternyata berisi sejumlah dirham dan makanan di atasnya. Aku pun mengambil sekerat roti, lalu duduk menyantapnya. Namun tiba-tiba di hadapanku ada secari kertas yang bertuliskan, Allah mengatakan di dalam sebagian kitab yang diturunkannya bahwa nafsu makan itu hanya dijadikan bagi makhluk-makhluk yang lemah agar mereka sanggup, bertenaga, untuk melaksanakan ketaatan kepadaku. Sedangkan bagi mereka yang kuat, maka nafsu makan itu tidak perlu bagi mereka. Membaca tulisan itu, aku segera meninggalkan makanan itu, lantas pergi. Suatu kali beliau bercerita tentang dirinya. Pada awal-awal kehidupanku, aku mengalami masa-masa sulit, namun aku hadapi dengan tabah. Kala itu, aku berpakaian dari bulu binatang, bertutup kepala dari kain jelek, dan berjalan kaki di atas duri dan onak jalanan lainnya. Yang aku makan hanya belalang, sisa-sisa sayuran dan daun-daun muda di pinggiran sungai. Aku suka pura-pura tuli dan pura-pura gila, kalau sedang berada di tengah-tengah manusia. Masa-masa pahit itu berlangsung selama beberapa tahun hingga akhirnya Allah merubah keadaanku. Pernah ada orang bertanya kepadanya, "Bagaimana cara membebaskan diri dari ujub?" Beliau menjawab, "Pandanglah segala sesuatu sebagai pemberian Allah, ingatlah bahwa Dialah yang memberikan taufik kepada kita sehingga dapat melakukan kebaikan, dan buanglah perasaan bahwa kita telah berbuat sesuatu. Kalau sudah demikian, niscaya kita akan selamat dari penyakit tersebut."
Dan sewaktu ada yang bertanya kepadanya, "Mengapa kami tidak pernah melihat lalat hinggap di bajumu?" Beliau menjawab, "Memangnya apa yang mau diambilnya dariku, sedangkan manisan dunia dan madu akhirat tidak ada padaku sedikit pun." Suatu kali, terdengar suara jeritan seseorang dari dalam kuburnya, dan suara itu mengganggu orang-orang yang lewat di sana. Lalu orang-orang melaporkan kejadian tersebut kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau berkata, "Sungguh orang itu pernah melihatku sekali. Sekarang pastilah Allah merahmatinya lantaran pernah melihatku." Pernah suatu hari Syekh Abdul Qadir berwudu, lalu air wudunya itu jatuh membasahi seekor burung pipit. Burung itu diperhatikannya terbang, lalu jatuh dan mati. Melihat kejadian itu, beliau langsung mencuci bajunya lalu menjualnya, dan uang hasil penjualan itu beliau sedekahkan, seraya berkata, "Burung itu mati lantaran air wuduku." Syekh Izzuddin bin Abdul Salam berkata, "Tidak kami temukan transmisi nakal al-akhbar secara mutawatir mengenai karomah para wali seperti karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani." Demikian juga dikatakan oleh Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah. Semua ulama dan para wali di zamannya menghormati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam ilmu fikih, beliau melebihi ulama segenerasi dengannya, bahkan para tokoh wali juga sangat mematuhinya. Beliau diakui oleh semua kalangan ulama dan wali. Semuanya mengangkatnya sebagai pemuka mereka. Maka jelaslah bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah pemimpin para wali. Mufasir Ibnu Katsir berkata, Syekh Abdul Qadir sebagai ulama yang tangguh dalam amar ma'ruf nahi munkar, menjalani kehidupan zuhud dan wara, serta sufi yang sangat disegani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga memberikan fatwa dengan mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Ulama-ulama di Irak sangat kagum terhadap fatwa-fatwanya, sampai mereka berkata, "Maha suci zat yang telah memberi nikmat kepadanya." Ketika kapasitas keilmuan dan kewaliannya sudah populer, ratusan ahli fikih dari berbagai kalangan di Baghdad berdatangan, setiap orang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani suatu permasalahan dari berbagai disiplin ilmu agar mereka bisa mendapat jawaban masalah tersebut dan mereka terus mendatangi majelis pengajiannya. Suatu ketika semua jamaah sudah duduk, mulailah Syekh berbicara. Terlihatlah dari dadanya kilat memancarkan cahaya yang tak kelihatan, kecuali oleh orang yang Allah kehendaki. Kilat tersebut melintasi ratusan hati jamaah yang kelihatan pucat pasi. Keadaan pun menjadi gaduh. Mereka berteriak serentak dan akan mengoyak pakaian dan membuka surban mereka masing-masing. Selanjutnya mereka mencoba naik ke atas kursi singgasana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan meletakkan kepala mereka di atas dua kaki Syekh, sehingga keadaan para jamaah dalam majelis pengajian tersebut semakin gemuruh. Suasana menjadi riuh seakan-akan kota Baghdad tengah terjadi gempa saja. Kemudian Syekh memeluk setiap orang dan merapatkan kedua tangan ke dadanya, dan berkata kepada salah seorang di antara mereka, "Jika masalah Anda seperti itu, maka jawabannya adalah begini. Dan jika masalah Anda begini maka jawabannya begini." Dan seterusnya sampai ratusan masalah para jamaah tersebut tuntas dijawab oleh Syekh. Ketika majelis pengajian berakhir, seorang di antara mereka, Mufaris bin Nabhab, bertanya kepada para jamaah, "Bagaimana keadaan kalian waktu itu?" Mereka menjawab, "Ketika kami berada di tengah pengajian, kami merasa kehilangan pengetahuan kami, dan ketika Syekh memeluk kami satu persatu, seakan apa yang kami ketahui tersebut kembali hadir dalam pengetahuan kami." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak ingin memperdaya umat dengan keajaiban dan keanehan yang mereka lihat, tetapi beliau menekankan bahwa ilmu hakikat harus sesuai dengan koridor syariat dan ilmu makrifat. Dan setiap pelanggaran terhadap ilmu syariat merupakan lubang jalan setan dalam perilaku, walaupun ia dianggap seorang wali. Dalam kesempatan lain, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberi wejangan agar memegang teguh kitabullah dan sunnah Rasul dan konsisten mengikuti Nabi Muhammad SAW. Setiap hakikat yang tidak terlihat dasar syariatnya adalah zindik.
Terbanglah kepada Al-Haq dengan dua sayap Kitabullah dan Sunnah Rasul. Masuklah kepadanya dan genggamlah oleh tanganmu tangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jadikanlah beliau sebagai menteri dan guru sekaligus, eratkan tangannya agar menghiasimu, menyisirmu dan membuatmu tampil. Suatu saat Syekh Abdul Qadir ditanya tentang cara memperoleh semangat untuk beribadah. Beliau menjawab, caranya adalah dengan menelanjangi, membebaskan diri dari kecintaan terhadap dunia, mempertautkan jiwa hanya dengan akhirat, menyatukan kehendak hati dengan kehendak Allah, dan membersihkan batin dari ketergantungan kepada makhluk. Saat ditanya tentang menangis, beliau berkata, menangislah kamu karena Allah, menangislah karena jauh darinya dan menangislah untuknya. Saat ditanya tentang dunia, beliau berkata, keluarkanlah ia dari hatimu ke dalam tanganmu. Dengan begitu ia tidak mencelakanmu. Dan ketika ditanya tentang syukur, beliau berkata, hakikat syukur adalah mengakui dengan penuh ketundukan terhadap nikmat si pemberi nikmat, mempersaksikan karunia-Nya dan memelihara kehormatannya dengan menyadari, sesungguhnya bahwa kita tidak akan sanggup untuk bersyukur dalam artian yang sebenarnya. Beliau berkata, orang miskin yang sabar karena Allah menghadapi kemiskinannya adalah lebih baik daripada orang kaya yang bersyukur kepadanya. Orang miskin yang bersyukur adalah lebih baik dari kedua orang di atas. Sedangkan orang miskin yang sabar dan bersyukur adalah lebih baik dari mereka semua. Tidak ada yang sabar menjalani ujian, kecuali orang yang tahu akan hakikat ujian tersebut. Ketika ditanya tentang al-baqah, keabadian, beliau menjawab, tidaklah keabadian itu melainkan dengan perjumpaan dengan Allah, sedangkan perjumpaan dengan Allah itu adalah seperti kedipan mata, atau lebih cepat dari itu. Di antara ciri orang yang akan berjumpa dengan Tuhannya adalah tidak terdapat sesuatu yang bersifat fana pada dirinya sama sekali. Sebab keabadian dan fana adalah dua sifat yang saling bertolak belakang. Beliau pernah berkata, makhluk adalah tabir penghalang bagi dirimu, dan dirimu adalah tabir penghalang bagi Tuhanmu. Selama kamu melihat makhluk, selama itu pula kamu tidak melihat dirimu, selama itu pula kamu tidak melihat Tuhanmu. Di antara akhlak beliau yang sangat mulia dan agung adalah selalu berada di samping orang-orang kecil dan para hamba sahaya untuk mengayomi mereka. Beliau senantiasa bergaul dengan orang-orang miskin, sambil membersihkan pakaian mereka. Beliau sama sekali tidak pernah mendekati para pembesar atau para pembantu negara. Juga sama sekali tidak pernah mendekati rumah seorang menteri atau raja. Suatu saat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengungkapkan ilham batinnya dalam pengajiannya, meski yang hadir jumlahnya mencapai 70.000 orang. Cerita ini sudah banyak yang meriwayatkan secara mutawatir. Syekh Abu Bakar Al-Imad berkata, tatkala aku membaca mengenai permasalahan dasar-dasar agama, aku terjerembab dalam keraguan, sampai aku telat mengikuti pengajian Syekh Abdul Qadir. Setelah aku berlalu, dia bicara, akidah kita adalah akidah salaf yang syaleh dan sahabat. Aku sepakat dengan tutur katanya, kataku dalam hati. Dia kemudian berbicara sembari menengok ke arahku dan beliau mengulangi sampai 3 kali, lalu beliau berkata, hai Abu Bakar, ayahmu telah datang sedangkan ayahku sudah tiada, hingga aku berdiri bergegas. Jika Syekh memalingkan kepalanya dariku, maka ayahku datang. Begitu juga Al-Suhrawardi bercerita hal yang sama. Aku berniat menekuni dasar-dasar agama, aku berkata kepada diriku sendiri bahwa aku perlu minta nasihat kepada Syekh Abdul Qadir, lalu aku datangi beliau. Lantas beliau berbicara kepadaku sebelum aku mengutarakan niatku. Hai Umar, apa persiapan menuju kematian? Hai Umar, apa saja persiapan menuju kematian? Kala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani masih muda, yakni ketika menekuni ilmu, dan menapaki hal kondisi ruhani, serta berpetualang ke padang pasir siang malam, selalu terlihat dengan wajah serius, sampai beliau mendengar para pengembara padang pasir berteriak dahsyat, hingga beliau mengira mereka mati.
Setelah itu, beliau berkeinginan kuat untuk keluar dari Baghdad, lalu beliau mendengar suara dari jauh, kembali kepada manusia karena dirimu punya daya guna. Cerita di atas menggambarkan betapa beliau dicintai banyak jamaahnya, mereka kembali kepada agama melalui kefigurannya, dan banyak orang Nasrani dan Yahudi yang masuk Islam melalui tangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakaikan jubah kewalian. Suatu ketika, saat aku berceramah, aku melihat sebuah cahaya terang benderang mendatangi aku. Apa ini dan ada apa? Tanyaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang menemuimu untuk memberikan selamat, jawab sebuah suara. Sinar tersebut semakin membesar dan aku mulai masuk dalam kondisi spiritual yang membuatku setengah sadar. Lalu aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depan mimbar, mengambang di udara dan memanggilku, wahai Abdul Qadir. Begitu gembiranya aku dengan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku melangkah naik ke udara menghampirinya. Ia meniup ke dalam mulutku 7 kali. Kemudian Sayyidina Ali datang dan meniup ke dalam mulutku 3 kali. Mengapa engkau tidak melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tanyaku kepadanya. Sebagai rasa hormatku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jawab beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memakaikan jubah kehormatan kepadaku. Apa ini? Tanyaku. Ini, jawab Rasulullah, adalah jubah kewalianmu dan dikhususkan kepada orang-orang yang mendapat derajat kutub dalam jenjang kewalian. Setelah itu, aku pun tercerahkan dan mulai berceramah. Saat Nabi Khidir alaihi salam datang hendak mengujiku dengan ujian yang diberikan kepada para wali sebelumku, Allah membukakan rahasianya dan apa yang akan dikatakannya kepadaku. Aku berkata kepadanya, wahai Khidir, apabila engkau berkata kepadaku, engkau tidak akan sabar kepadaku, aku akan berkata kepadamu, engkau tidak akan sabar kepadaku. Wahai Khidir, engkau termasuk golongan Israel sedangkan aku termasuk golongan Muhammad, inilah aku dan engkau. Aku dan engkau seperti sebuah bola dan lapangan, yang ini Muhammad dan yang ini Ar-Rahman, ini kuda berpelana, busur terentang dan pedangku terhunus. Al-Hattab pelayan Syekh Abdul Qadir meriwayatkan bahwa suatu hari ketika beliau sedang berceramah tiba-tiba beliau berjalan naik ke udara dan berkata, hai orang Israel, dengarkan apa yang dikatakan oleh kaum Muhammad, lalu kembali ke tempatnya. Saat ditanya mengenai hal tersebut beliau menjawab, tadi Abu Abbas Al-Khidir alaihi salam lewat dan aku pun berbicara kepadanya seperti yang kalian dengar tadi dan ia berhenti. Hubungan antara guru dan murid. Guru dan teladan kita Syekh Abdul Qadir berkata, seorang syekh tidak dapat dikatakan mencapai puncak spiritual kecuali apabila 12 karakter berikut ini telah mendarah daging dalam dirinya. 1-2 karakter dari Allah yaitu dia menjadi seorang yang satar, menutup aib, dan Ghafar, pemaaf. 2 karakter dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu penyayang dan lembut. 3 karakter dari Sayyidina Abu Bakar yaitu jujur dan dapat dipercaya. 4 karakter dari Sayyidina Umar yaitu amar ma'ruf nahi munkar. 5 karakter dari Sayyidina Utsman yaitu dermawan dan bangun, tahajud, pada waktu orang lain sedang tidur. 6 karakter dari Sayyidina Ali yaitu alim, cerdas, intelek, dan pemberani. Masih berkenaan dengan pembicaraan di atas dalam bait syair yang dinisbatkan kepada beliau dikatakan, bila 5 perkara tidak terdapat dalam diri seorang syekh maka ia adalah dajjal yang mengajak kepada kesesatan. Dia harus sangat mengetahui hukum-hukum syariat zahir, mencari ilmu hakikah dari sumbernya, hormat dan ramah kepada tamu, lemah lembut kepada si miskin, mengawasi para muridnya sedang ia selalu merasa diawasi oleh Allah. Syekh Abdul Qadir juga menyatakan bahwa Syekh Al-Junaid mengajarkan standar Al-Quran dan Sunnah kepada kita untuk menilai seorang syekh.
Apabila ia tidak hafal Al-Quran, tidak menulis dan menghafal hadis, dia tidak pantas untuk diikuti. Yang harus dimiliki seorang syaikh ketika mendidik seseorang adalah dia menerima si murid untuk Allah, bukan untuk dirinya atau alasan lainnya. Selalu menasihati muridnya, mengawasi muridnya dengan pandangan kasih. Lemah lembut kepada muridnya saat sang murid tidak mampu menyelesaikan riyadhah. Dia juga harus mendidik si murid bagaikan anak sendiri dan orang tua penuh dengan kasih dan kelemah lembutan dalam mendidik anaknya. Oleh karena itu, dia selalu memberikan yang paling mudah kepada si murid dan tidak membebaninya dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukannya. Dan setelah sang murid bersumpah untuk bertobat dan selalu taat kepada Allah, baru sang syaikh memberikan yang lebih berat kepadanya. Sesungguhnya baiat bersumber dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengambil baiat para sahabatnya. Kemudian dia harus mentalkin si murid dengan zikir, lengkap dengan silsilahnya. Sesungguhnya Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jalan manakah yang terdekat untuk sampai kepada Allah, paling mudah bagi hambanya dan paling afdol di sisinya?" Rasulullah berkata, "Ali, hendaknya jangan putus berzikir, mengingat kepada Allah dalam halwat, kontemplasinya." Kemudian Sayyidina Ali kembali berkata, "Hanya demikiankah fadilah zikir, sedangkan semua orang berzikir?" Rasulullah berkata, "Tidak hanya itu wahai Ali, kiamat tidak akan terjadi di muka bumi ini selama masih ada orang yang mengucapkan Allah, Allah." "Bagaimana aku berzikir?" tanya Ali. Rasulullah bersabda, "Dengarkan apa yang aku ucapkan. Aku akan mengucapkannya sebanyak 3 kali dan aku akan mendengarkan engkau mengulanginya sebanyak 3 kali pula." Lalu, Rasulullah berkata, "La ilaha illallah" sebanyak 3 kali dengan mata terpejam dan suara keras. Ucapan tersebut diulang oleh Ali dengan cara yang sama seperti yang Rasulullah lakukan. Inilah asal talqin kalimat La ilaha illallah. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita dengan kalimat tersebut. Syekh Abdul Qadir berkata, "Kalimat tauhid akan sulit hadir pada seorang individu yang belum ditalkin dengan zikir bersilsilah kepada Rasulullah oleh mursyidnya saat menghadapi sakaratul maut. Karena itulah Syekh Abdul Qadir selalu mengulang-ulang syair yang berbunyi, "Wahai yang enak diulang dan diucapkan, kalimat tauhid, jangan engkau lupakan aku saat perpisahan, maut." Pada tahun 521 Hijriah atau 1127 Masehi, beliau mengajar dan berfatwa dalam semua mazhab pada masyarakat sampai dikenal masyarakat luas. Selama 25 tahun Syekh Abdul Qadir menghabiskan waktunya sebagai pengembara sufi di padang pasir Irak dan akhirnya dikenal oleh dunia sebagai tokoh sufi besar dunia Islam. Selain itu beliau memimpin madrasah dan ribat di Baghdad yang didirikan sejak 521 Hijriah sampai wafatnya di tahun 561 Hijriah. Madrasah itu tetap bertahan dengan dipimpin anaknya Abdul Wahab, 552 Hijriah sampai 593 Hijriah atau 1151 sampai 1196 Masehi. Diteruskan anaknya Abdul Salam, 611 Hijriah atau 1214 Masehi. Juga dipimpin anak kedua Syekh Abdul Qadir, Abdul Razak, 528 Hijriah sampai 603 Hijriah atau 1134 sampai 1206 Masehi, sampai hancurnya Baghdad pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Syekh Abdul Qadir juga dikenal sebagai penggagas sekaligus penyebar salah satu tarekat terbesar di dunia bernama Tarekat Qadiriyah.